Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah Israel secara resmi meluncurkan serangan udara ke sejumlah target militer di Republik Islam Iran. Insiden ini berpotensi memicu konflik militer yang lebih luas. Dilaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan berbagai fasilitas, termasuk gudang senjata, pusat peluncuran rudal, dan sistem pertahanan udara yang dianggap sebagai ancaman signifikan bagi keamanan nasional Israel. Aksi mendadak ini, yang terjadi pada dini hari waktu setempat, menyebabkan ledakan besar di kota-kota strategis seperti Isfahan, Kermanshah, dan daerah sekitar Bandar Abbas. Rekaman amatir yang tersebar di media sosial menunjukkan api berkobar, sirene darurat, dan kepanikan di kalangan warga sipil yang terpengaruh. Meskipun sistem pertahanan udara Iran, termasuk Bafar 373 dan S-300, mampu mencegah sebagian besar serangan udara, beberapa ledakan tetap berhasil mengenai instalasi militer dan logistik yang dianggap krusial. Pihak media yang dikelola pemerintah Iran menyebut insiden ini sebagai bentuk agresi yang terang-terangan dan pelanggaran signifikan terhadap kedaulatan nasional, serta mendesak masyarakat untuk melawan segala tindakan agresif. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai jumlah korban. Namun, laporan awal mengindikasikan adanya kerusakan pada infrastruktur baik di fasilitas militer maupun sipil. Dalam situasi krisis yang dihadapi, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, mengambil langkah tegas dengan memimpin Dewan Keamanan Nasional. Dia menginstruksikan kesiagaan penuh untuk militer Iran dan menekankan bahwa negara tersebut tidak akan mundur. Dalam pidato resminya, Khamenei menyampaikan bahwa Iran tidak mencari perang, namun siap menghadapi perlawanan yang tidak terbayangkan oleh siapapun yang mencoba menyerang. Pernyataan ini menunjukkan tekad Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negaranya di tengah ketegangan yang meningkat. Pesawat tempur Israel yang memasuki wilayah udara Iran dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Iran menuduh Israel berusaha menciptakan ketidakstabilan untuk menutupi masalah yang sedang dihadapinya. Meskipun dalam posisi tertekan, Iran menunjukkan ketahanan dengan menegaskan kesiapan militer dan psikologisnya untuk menghadapi ancaman dari luar. Sikap ini mencerminkan komitmen Iran untuk melindungi kedaulatan dan menghadapi tantangan yang ada. Setelah serangan, pemandangan yang mencolok adalah ribuan warga Iran yang berbondong-bondong ke jalan, mengibarkan bendera nasional, dan menyuarakan dukungan untuk Korps Garda Revolusi Islam. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Iran tetap bersatu dalam menghadapi ancaman dari luar. Di sisi lain, lebih dari 20 negara Arab dan Muslim dengan tegas mengutuk tindakan Israel, menganggap serangan tersebut sebagai provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Respons ini mencerminkan solidaritas yang kuat di antara negara-negara Muslim dalam mempertahankan keamanan regional. Negara-negara seperti Irak, Suriah, Lebanon, dan Aljazair mendesak agar agresi yang terjadi dihentikan dengan segera. Sementara itu, media pemerintah Iran menyoroti gelombang dukungan masyarakat sebagai simbol kemenangan moral di tengah situasi konflik. Dalam rangka merespons tindakan tersebut, Iran meluncurkan drone kamikaze 136 yang berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel, menghantam sebuah gedung 2 lantai di Beit Shean yang terletak di bagian utara Israel. Serangan ini tidak hanya berfungsi sebagai manifestasi fisik, tetapi juga sebagai pernyataan bahwa kekuatan strategis Iran dapat mencapai setiap titik di Israel. Berita dari media lokal dan rekaman yang diambil oleh warga menunjukkan lubang besar yang menganga di bagian atas bangunan, dikelilingi oleh kobaran api dan suara ledakan yang mengerikan. Meskipun informasi resmi mengenai korban belum tersedia, insiden ini diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa sistem pertahanan Iron Dome mulai kewalahan menghadapi serangan teknologi Iran yang kian canggih. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pertahanan Israel dan menuntut peninjauan kembali strategi untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Menurut para pakar militer, drone Shahed 136
dirancang untuk terbang pada lintasan rendah dengan tingkat kebisingan yang rendah, menjadikannya sulit untuk dideteksi oleh radar Iron Dome. Keberhasilan serangan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan besar di dalam tubuh militer Israel dan menimbulkan kekhawatiran akan potensi kebocoran dalam sistem pertahanan nasional. Respons juga datang dari berbagai kelompok perlawanan di seluruh kawasan, menandakan dampak yang lebih luas dari situasi ini. Hizbullah yang berbasis di Lebanon, milisi Syiah di Irak, dan kelompok bersenjata di Suriah telah mengungkapkan kesiapan mereka untuk bergabung dalam upaya militer terkoordinasi jika serangan terhadap Iran dan Palestina terus berlanjut. Tanggapan ini tidak hanya datang dari Iran, melainkan juga menunjukkan dukungan yang meluas di antara kelompok-kelompok perlawanan di seluruh wilayah yang bersatu dalam menanggapi agresi yang mereka anggap mengancam stabilitas kawasan. Solidaritas yang tinggi terlihat di Yaman, di mana kelompok Ansar Allah atau Houthi menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran yang dinamakan Million Man March. Ratusan ribu warga tumpah ruah ke jalanan di Sana'a dan kota-kota besar lainnya, menyerukan perang terbuka melawan Israel dan memberikan dukungan penuh kepada rakyat Palestina. Seorang komandan senior Houthi menyatakan bahwa sejumlah besar sukarelawan mencapai puluhan ribu telah bersiap untuk dikerahkan ke medan perang. Selain itu, rudal jarak menengah yang diproduksi secara lokal telah disiapkan untuk menyerang target strategis Israel jika diperlukan. Sementara itu, militer Israel kini berada dalam keadaan tertekan. IDF menganggap serangan terhadap Iran sebagai tindakan pencegahan terhadap ancaman yang dapat membahayakan keberadaan mereka. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya didukung oleh opini publik internasional. Negara-negara besar seperti Rusia, China, dan Prancis telah menyerukan agar serangan dihentikan segera dan meminta PBB untuk menggelar sidang darurat untuk menangani situasi tersebut. Sekutu-sekutu tradisional Israel mulai mengungkapkan keprihatinan terhadap peningkatan ketegangan yang dapat menyebabkan konflik yang lebih luas di seluruh kawasan. Saat ini, tampak ancaman nyata akan terbentuknya aliansi perlawanan yang beragam terhadap Israel. Di utara, Hizbullah bersiap untuk melancarkan serangan ke Galilea dan Haifa. Di sisi timur, milisi dari Irak dan Suriah sedang mempersiapkan serangan dengan penggunaan rudal dan drone. Dari selatan, Houthi sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menyerang Eilat dan pangkalan-pangkalan di Laut Merah. Di dalam wilayah, kelompok-kelompok di tepi barat dan Gaza semakin aktif dalam memperkuat perlawanan mereka. Jika kolaborasi ini berhasil dilakukan secara bersamaan, Israel akan menghadapi tekanan yang belum pernah mereka alami sejak berdirinya negara ini. Konflik yang berawal dari serangan udara Israel ke Iran kini membuka lembaran baru dalam geopolitik Timur Tengah. Iran tidak lagi berada dalam posisi defensif, mereka kini berjuang untuk melawan. Dengan dukungan dari rakyatnya, aliansi dengan negara-negara lain, dan kekuatan militer yang semakin diperkuat, Iran menyampaikan sebuah pesan yang tegas. Era dominasi satu pihak telah berakhir. Sementara dunia menyaksikan dengan penuh perhatian, satu hal menjadi semakin jelas. Apa yang terjadi saat ini akan merombak struktur politik dan keamanan di kawasan ini untuk waktu yang lama ke depan. Apakah ini merupakan awal dari konflik besar di Timur Tengah? Atau justru bisa menjadi peluang untuk memfasilitasi dialog dan mencapai perdamaian yang autentik?